Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Ramawati. Saya dari Ilmu Komunikasi 4 semester 2 dengan NPM 19410130. Nah, di sini Alia mau membahas sedikit saja tentang mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di semester 2 dengan bab 8, yaitu ajaran kedaulatan. Nah, jadi kedaulatan tersebut ialah sebuah atribut atau pertanda hukum dari suatu negara, guys. Kedaulatan itu sendiri memiliki sejarah yang tidak sama. Kedaulatan lebih tua secara konseptual daripada negara itu sendiri. Nah, menurut Jane Borgen sendiri, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas warga negara tanpa adanya pembatasan dalam undang-undang. Nah, Jane Borgen juga menerangkan nih, kalau misalnya kedaulatan itu mempunyai kekuasaan tertinggi dalam membuat hukum dalam suatu negara, guys, yaitu meliputi asli, tidak terbatas, tunggal, dan abadi. Nah, kalian tahu gak sih pengertiannya itu apa aja? Nih, aku kasih pengertiannya satu-satu ya, guys. Tunggal kedaulatan merupakan suatu kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagikan ke bandar lain. Nah, jadi makna dari kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ini merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi di dalam sebuah negara. Nah, kalau misalnya yang asli ialah kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi, kedaulatan yang asal dari rakyat karena kedaulatan ini menjadi penguasa yang tingkatnya paling tinggi. Nah, kalau yang abadi, kedaulatan tetap ada selama negara masih berdiri, meskipun pemerintah sudah berganti gitu. Jadi kayak walaupun pemerintah kita sudah berganti, jadi negara itu masih tetap ada gitu loh. Hal ini menandakan bahwa pemegang kekuasaan tidak dapat selamanya menjadi penguasa jika rakyat tidak menginginkannya. Nah, kalau tidak terbatas, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan manapun. Maka dari itu, setuju suatu negara menyatakan bahwa ada di tangan rakyat, maka negara harus melaksanakan sepenuhnya. Jika terjadi seperti presiden yang tetap melanjutkan sementara rakyat tidak mau lagi untuk menginginkannya menjadi presiden, maka yang terjadi malah konflik di mana-mana. Nah, kalau tadi aku udah menjelaskan tentang sifat kedaulatan dalam negara. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang teori siapa sih yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan negara, ada kedaulatan rakyat. Nah, mau bahas satu-satu juga ya, guys. Jadi biar kalian paham juga. Teori kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Menganggap pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Negara yang menganut paham ini adalah negara teokrasi. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Menganggap raja sebagai wakil Tuhan atau titipan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal yang menyangkut kehidupan duniawi. Contoh negara yang menganut teori ini adalah negara Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Selanjutnya, ada teori kedaulatan negara. Tidak ada yang berhak menentang kehendak negara. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya, negara berhak mengatur semua warga negara dan harus patuh terhadap kehendak negara. Contoh negara yang menganut teori ini adalah negara Rusia pada masa pemerintahan Stalin. Selanjutnya ada teori hukum. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas segalanya. Hukum di atas segalanya, guys. Ditulis di sini. Hukum adalah segalanya. Selanjutnya ini ada teori tentang kedaulatan rakyat. Ini yang terakhir ya, guys. Jadi menganggap rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah.
rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat, yaitu ada di bagian eksekutif maupun legislatif, untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, serta memerintah berdasarkan hati nurani masyarakat. Rakyat berhak mengganti pemerintah yang dipilih dan diangkat bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan keinginan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat sendiri banyak dijalankan oleh negara demokrasi, termasuk Indonesia. Nah guys, itu mungkin sekilas cuplikan materi sistem hukum Indonesia yang ada di semester 2 ilmu komunikasi. Dan kalau misalnya saya ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan kurang detail atau penjelasan saya kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan nyesel dan jangan lupa di subscribe, di like, and comment. Oke? Terima kasih. Dadah.